Namaku Anton. Orang-orang di terminal biasa memanggilku Pak Anton. Aku sudah menjadi supir bus antar kota hampir 12 tahun. Dalam waktu selama itu, aku sudah melewati banyak jalur yang katanya angker. Jalan hutan yang tidak ada lampunya, jalur gunung yang berkabut tebal, bahkan jalan tua yang konon dulunya bekas lokasi kecelakaan besar. Tapi jujur saja, aku tidak pernah benar-benar percaya dengan cerita seperti itu. Menurutku, kebanyakan cerita horor di kalangan supir cuma lahir dari rasa lelah, kurang tidur, dan imajinasi yang terlalu liar saat mengemudi malam. Malam itu sebenarnya biasa saja. Hujan turun cukup deras di terminal lama di pinggir kota. Lampu-lampu kuning tua menggantung di langit-langit yang mulai berkarat. Air hujan menetes dari atap yang bocor di beberapa tempat. Bau aspal basah bercampur dengan aroma kopi dari warung kecil di sudut terminal. Aku sedang duduk di bangku kayu, meminum kopi panas sambil menunggu jadwal keberangkatan. Di depanku beberapa supir lain sedang berbincang pelan. Sampai akhirnya salah satu dari mereka melihat kertas jadwal yang dipegang oleh petugas terminal. Dia langsung terdiam. Siapa yang dapat rute selatan malam ini? Petugas itu melihat daftar. Anton. Semua orang langsung menoleh ke arahku. Aku sempat mengernyit. Ada apa? Tanyaku sambil tertawa kecil. Tidak ada yang langsung menjawab. Suasana tiba-tiba terasa berbeda. Salah satu supir yang lebih tua, Pak Ludi, mendekat ke arahku. Dia dikenal sebagai supir yang sudah puluhan tahun mengemudi. Ton, katanya pelan. Kamu yakin mau ambil rute itu? Aku mengangkat bahu. Kenapa memangnya? Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu dia berkata sesuatu yang sampai sekarang masih aku ingat dengan jelas. Rute itu bukan sekedar jalan biasa. Aku tertawa. Semua jalan juga sama saja. Paling cuma rusak. Pak Rudi menggeleng. Bukan itu. Dia menatapku dengan ekspresi serius. Kadang, ada penumpang yang tidak seharusnya ada. Aku menganggap itu hanya lelucon. Selama ini aku sudah sering mendengar cerita aneh dari supir lain. Ada yang katanya melihat sosok di tengah jalan. Ada yang katanya mendengar suara gamelan dari dalam hutan. Ada juga yang bilang pernah membawa penumpang yang tiba-tiba hilang. Menurutku itu cuma cerita untuk menakut-nakuti supir baru. Dan malam itu, aku merasa diriku cukup berani. Aku berdiri, mengambil jaket, lalu berkata santai. Kalau jalannya masih ada di peta, berarti aman. Tapi sebelum aku pergi menuju bus, Pak Rudi berkata lagi. Kalimat terakhir yang membuat suasana terminal tiba-tiba terasa dingin. Masalahnya, kadang jalannya berubah. Aku berhenti sebentar. Entah kenapa, kalimat itu terasa aneh. Tapi aku tetap melanjutkan langkahku. Karena saat itu aku belum tahu bahwa perjalanan malam itu akan menjadi perjalanan yang tidak pernah bisa aku lupakan. Bus yang aku kendarai malam itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk perjalanan antar kota jarak jauh. Mesin bus sudah kupanaskan sejak beberapa menit sebelumnya. Suara hujan masih terdengar jelas di atap kendaraan. Satu persatu penumpang mulai naik. Kebanyakan adalah pekerja yang ingin pulang ke kampung. Ada juga beberapa mahasiswa yang terlihat kelelahan. Suasana di dalam bus cukup sepi karena sebagian orang langsung tertidur begitu duduk. Jam menunjukkan 00.14. Aku melihat jam lagi. Biasanya pada jam seperti ini terminal sudah mulai kosong. Dan memang benar, sebagian besar lampu di area terminal sudah dimatikan. Aku hampir menutup pintu bus ketika aku melihat seseorang berdiri di ujung terminal. Seorang wanita. Dia berdiri di bawah lampu yang redup. Aku tidak tahu sejak kapan dia ada di sana. Pakaiannya sederhana. Baju putih panjang yang sedikit basah karena hujan. Rambutnya panjang. Dia berjalan pelan menuju bus. Langkahnya sangat pelan. Entah kenapa, suasana tiba-tiba terasa sunyi sekali. Bahkan suara hujan seperti menjauh. Wanita itu naik tanpa berkata apapun. Dia hanya menyerahkan uang. Tangannya dingin. Aku sempat kaget. Sangat dingin. Padahal udara malam itu tidak sedingin itu. Dia tidak bicara sama sekali. Langsung berjalan ke dalam bus. Dan duduk di kursi paling belakang. Aku melihatnya lewat kaca spion. Dia duduk diam. Menatap lurus ke depan. Tidak bergerak. Tidak memainkan ponsel. Tidak melihat ke jendela. Hanya duduk.
Entah kenapa, ada perasaan aneh muncul di dalam hatiku. Perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mencoba mengabaikannya. Aku menutup pintu bus. Mesin mulai bergerak. Bus keluar dari terminal perlahan. Lampu-lampu kota mulai menjauh. Perjalanan dimulai. Tapi beberapa menit kemudian, aku mulai merasa sesuatu tidak beres. Karena setiap kali aku melihat kaca spion, wanita itu selalu menatap ke arahku, tanpa berkedip dan tanpa mengubah ekspresi. Saat itulah aku mulai menyadari, mungkin malam ini tidak akan menjadi perjalanan biasa. Sekitar 1 jam perjalanan, bus mulai memasuki jalur hutan. Ini memang bagian dari rute lama antar kota. Jalan ini terkenal lebih cepat, tapi jarang dilewati kendaraan malam. Lampu jalan hampir tidak ada. Hanya ada lampu bus yang menerangi aspal yang basah. Kabut mulai turun. Tipis, tapi cukup membuat jarak pandang berkurang. Suasana di dalam bus sangat sunyi. Sebagian besar penumpang tertidur. Hanya suara mesin bus dan wiper yang bergerak pelan di kaca depan. Aku melihat kaca spion lagi. Wanita di kursi belakang masih di sana. Tapi entah kenapa, aku merasa jumlah penumpang di dalam bus terasa berbeda. Seperti lebih banyak. Aku mencoba fokus ke jalan, tapi perasaan itu tidak hilang. Beberapa menit kemudian, aku mulai mendengar sesuatu. Suara langkah, pelan. Seperti seseorang berjalan di lorong bus. Aku melihat spion. Tidak ada yang berdiri. Semua orang terlihat duduk. Tapi suara itu masih ada. Langkah, langkah, langkah. Aku mulai merinding. Lalu tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang membuat tanganku sedikit gemetar di setir. Kursi belakang. Wanita itu tidak ada. Padahal tadi aku baru saja melihatnya. Aku menelan ludah. Mungkin dia pindah kursi. Aku mencoba melihat lebih jelas lewat kaca spion, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ada beberapa penumpang yang tidak aku ingat naik dari terminal. Mereka duduk diam, menghadap ke depan, tidak bergerak, dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Kabut tipis di dalam bus mulai terasa aneh. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Aku mulai mengingat cerita yang pernah aku dengar dari supir-supir lama. Cerita tentang rute malam, tentang penumpang yang muncul di tengah perjalanan, dan tiba-tiba lampu dalam bus berkedip. Sekali, 2 kali, lalu redup. Saat itulah aku tahu satu hal. Perjalanan ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Aku mencoba tetap tenang. Sebagai sopir, hal paling berbahaya adalah panik saat mengemudi. Apalagi di jalur hutan seperti ini. Jalan sempit, licin karena hujan, dan di kiri kanan hanya ada pepohonan tinggi yang tampak seperti bayangan hitam. Tapi semakin aku mencoba fokus ke jalan, semakin sulit aku mengabaikan apa yang terjadi di dalam bus. Aku melihat kaca spion lagi, dan perasaan itu kembali muncul. Jumlah penumpang di bus ini bertambah. Aku mulai mencoba mengingat. Di terminal tadi, penumpang yang naik tidak lebih dari belasan orang. Bahkan aku masih ingat beberapa kursi yang kosong. Tapi sekarang, lorong bus terlihat lebih penuh. Beberapa orang duduk dengan posisi yang aneh, terlalu tegak, terlalu diam. Seperti patung. Aku mencoba melihat wajah mereka. Tapi anehnya, wajah mereka seperti tertutup bayangan, padahal lampu dalam bus masih menyala. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara pelan. "Pak." Aku sedikit terkejut. Salah satu penumpang yang duduk di depan mendekat ke arah kursi sopir. Seorang pria muda. Wajahnya terlihat pucat. "Kenapa, Mas?" tanyaku. Dia terlihat ragu-ragu. "Ini jalur lama ya?" "Iya," jawabku singkat. Dia menelan ludah, lalu berkata dengan suara lebih pelan. "Ah, tadi jumlah penumpang tidak sebanyak ini kan?" Kalimat itu membuat bulu kuduku langsung berdiri. Jadi bukan cuma aku yang merasa aneh. Aku mencoba tersenyum tipis. "Mungkin kamu salah lihat." Tapi pria itu tidak terlihat yakin. Dia menoleh ke belakang. Lalu wajahnya langsung berubah. Dia cepat kembali duduk tanpa berkata apa-apa lagi. Aku melihat kaca spion lagi. Dan saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu penumpang baru itu menoleh ke arahku. Gerakannya sangat lambat. Terlalu lambat. Seperti seseorang yang sudah lama tidak bergerak. Dan ketika wajahnya sedikit terkena cahaya lampu, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tertahan. Wajahnya pucat. Sangat pucat. Dan matanya tidak berkedip sama sekali. Aku langsung mengalihkan pandangan ke jalan. Tanganku mulai berkeringat.
Setir terasa dingin. Bus terus melaju. Tapi perasaan tidak enak itu semakin kuat. Lalu tiba-tiba, aku mendengar sesuatu dari belakang bus. Suara kursi bergerak. Pelan. Krek. Krek. Aku melihat spion lagi. Sekarang beberapa penumpang berdiri. Padahal sebelumnya mereka duduk. Mereka berdiri di lorong bus. Diam. Tidak bergerak. Dan semuanya menghadap ke arah depan. Menghadap ke arahku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Aku hanya ingin keluar dari jalur hutan ini secepat mungkin. Tapi entah kenapa, mesin bus terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan. Udara di dalam bus semakin dingin. Napas beberapa penumpang mulai terlihat seperti uap tipis. Padahal AC tidak terlalu dingin. Dan di tengah suasana itu, aku mulai mendengar suara lain. Bisikan. Sangat pelan. Seperti banyak orang berbicara bersamaan. Tapi aku tidak bisa memahami kata-katanya. Aku mencoba menguatkan diri. Aku sudah menyetir bertahun-tahun. Aku tidak boleh kalah oleh rasa takut. Tapi di dalam hati, aku mulai sadar satu hal. Cerita yang pernah aku dengar di terminal mungkin bukan sekedar cerita. Mungkin, memang ada sesuatu di jalur ini. Kabut semakin tebal. Lampu bus hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Selebihnya hanyalah putih pekat yang menelan jalan. Aku mencoba melihat GPS yang terpasang di dashboard, tapi layar itu tiba-tiba mati. Aku mengetuknya beberapa kali. Tidak menyala. Aneh, padahal sebelumnya normal. Aku mulai merasa jalannya berubah. Aku sudah sering melewati rute ini. Seharusnya setelah tikungan panjang di depan akan ada jembatan kecil. Tapi yang kulihat sekarang bukan jembatan. Jalan di depan justru bercabang. Aku tidak pernah melihat percabangan ini sebelumnya. Tanganku mulai gemetar sedikit. Aku memperlambat bus. Lalu sesuatu terjadi. Dari belakang bus terdengar suara bersamaan, seperti banyak orang berdiri. Aku melihat spion. Sekarang hampir semua penumpang berdiri. Diam, menghadap ke arahku. Dan saat itulah aku melihat wanita yang tadi naik terakhir. Dia berdiri di tengah lorong. Padahal sebelumnya dia duduk di belakang. Wajahnya masih sama, pucat, tenang. Tapi sekarang dia tersenyum sedikit. Aku langsung mengalihkan pandangan. Aku mencoba fokus ke jalan. Lalu tiba-tiba, kabut di depan terbuka sedikit. Dan aku melihat sesuatu. Sebuah desa. Lampu-lampu rumah terlihat redup di kejauhan. Aku terdiam. Aku yakin sekali, desa ini tidak pernah ada di rute ini. Rumah-rumahnya terlihat tua. Beberapa seperti bangunan lama yang jarang dihuni. Tapi lampunya menyala. Dan yang membuatku semakin tidak nyaman, tidak ada satupun kendaraan di sana. Hanya busku. Aku memperlambat kendaraan. Saat bus mendekati desa itu, suara bisikan di dalam bus berhenti. Seketika, sunyi. Lalu wanita itu berjalan perlahan ke depan. Langkahnya tidak bersuara. Dia berhenti tepat di belakang kursiku. Aku bisa merasakan keberadaannya. Udara di sekitar tiba-tiba terasa sangat dingin. Lalu dia berkata pelan, sangat pelan, tapi jelas. "Pak, kami sudah sampai." Aku tidak berani menoleh. Tapi saat itu, bus berhenti sendiri. Aku tidak menginjak rem. Mesin seperti memutuskan berhenti. Pintu bus terbuka. Satu persatu penumpang mulai turun. Tanpa suara, tanpa langkah. Seperti bayangan yang berjalan. Aku hanya bisa diam di kursi sopir. Tubuhku terasa berat, seperti tidak bisa bergerak. Dan saat semua penumpang sudah turun, aku akhirnya berani melihat kaca spion. Hanya satu orang yang masih berdiri di luar bus. Wanita itu, dia menatapku. Lalu perlahan, dia mengangkat tangan, seperti mengucapkan terima kasih. Tapi entah kenapa, tatapannya terasa seperti sesuatu yang lain. Seperti seseorang yang sedang memilih. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk diam di dalam bus malam itu. Desa itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara hewan, tidak ada angin, tidak ada apapun. Hanya lampu-lampu rumah yang redup. Wanita itu masih berdiri di luar bus, menatapku. Lalu dia berkata lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih jelas. "Kami menunggu sopir ini." Kalimat itu membuat jantungku seperti berhenti sesaat. Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi sesuatu di dalam diriku merasa sangat tidak nyaman. Aku mencoba menyalakan mesin lagi. Mesin tidak mau hidup. Aku mencoba lagi.
masih tidak mau. Lalu tiba-tiba, wanita itu berjalan mendekat ke pintu bus. Langkahnya sangat pelan. Dan saat dia hampir masuk, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang bus. Seperti sesuatu jatuh. Aku refleks melihat kaca spion. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku merinding sampai sekarang. Di kursi belakang, ada seseorang yang masih duduk. Padahal semua penumpang sudah turun. Sosok itu perlahan mengangkat kepala, dan saat wajahnya terlihat jelas, aku langsung mengenalinya. Wajah itu mirip aku, persis aku, lebih pucat, lebih tua, dengan mata yang kosong. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin jalur ini memang mencari sopir baru, dan malam itu aku hampir menjadi salah satunya. Aku tidak bisa bergerak. Mataku masih terpaku pada kaca spion. Sosok yang duduk di kursi paling belakang itu masih menatap ke arahku. Wajahnya, wajahku sendiri. Tapi bukan seperti melihat cermin. Ada sesuatu yang salah. Kulitnya pucat, seperti orang yang sudah lama tidak terkena matahari. Matanya kosong, dalam, seperti seseorang yang sudah kehilangan harapan. Tangannya perlahan menggenggam sandaran kursi. Lalu dia berdiri. Gerakannya lambat. Sangat lambat. Setiap gerakan terasa tidak wajar. Sementara itu, wanita yang berdiri di luar bus mulai melangkah masuk. Udara di dalam bus langsung berubah semakin dingin. Napasku terasa berat. Aku mencoba memutar kunci mesin lagi. Sekali. Tidak menyala. 2 kali. Masih tidak menyala. Aku mulai panik. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi sopir, tanganku benar-benar gemetar. Wanita itu sekarang berdiri di dalam bus. Tepat di belakangku. Aku bisa melihat bayangannya dari kaca depan. Dia tidak lagi tersenyum. Ekspresinya sekarang datar. Tenang. Seperti seseorang yang sudah menunggu lama. Lalu dia berkata, "Sudah waktunya." Kalimat itu membuat seluruh tubuhku merinding. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Pak Rudi di terminal. Tentang jalur yang berubah. Tentang penumpang yang tidak seharusnya ada. Dan tentang sopir yang hilang. Aku mencoba memberanikan diri menoleh sedikit ke belakang. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Lorong bus sekarang penuh. Sangat penuh. Puluhan orang berdiri di sana. Wajah mereka pucat. Mata mereka menatap lurus ke arahku. Beberapa di antaranya terlihat seperti luka. Beberapa terlihat seperti korban kecelakaan. Dan tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di kepalaku. Cerita lama yang pernah ku dengar bertahun-tahun lalu. Tentang kecelakaan bus besar di jalur selatan. Bus malam yang masuk jurang. Semua penumpangnya meninggal. Dan sejak saat itu, orang-orang bilang jalur itu tidak pernah benar-benar sepi. Aku menelan ludah. Aku mulai memahami sesuatu. Mereka bukan penumpang biasa. Mereka belum sampai ke tujuan. Dan mereka membutuhkan seseorang untuk mengantar. Wanita itu melangkah sedikit lebih dekat. Bus ini selalu datang. Katanya pelan. Tapi sopirnya tidak selalu sama. Aku langsung menggenggam setir lebih kuat. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Aku tidak ingin menjadi sopir mereka. Aku menutup mata sebentar, berusaha berpikir. Lalu tiba-tiba aku ingat sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang selalu aku lakukan saat mengemudi. Aku menarik napas panjang. Lalu aku memutar kunci mesin sekali lagi. Mesin masih tidak menyala. Tapi kali ini aku tidak berhenti. Aku menekan pedal gas. Aku mencoba lagi. Dan tiba-tiba, mesin bus menyala. Suara mesin terdengar keras di tengah kesunyian desa itu. Wanita itu langsung menatapku. Tatapannya berubah. Seperti tidak suka.
Aku tidak menunggu lebih lama. Aku langsung menginjak gas. Bus bergerak maju. Awalnya lambat, lalu semakin cepat. Beberapa sosok di lorong bus mulai bergerak. Beberapa seperti ingin menahanku. Udara di dalam bus terasa berat. Sangat berat. Seperti ada banyak tangan yang mencoba menarik. Aku fokus ke jalan. Aku tidak peduli lagi ke belakang. Aku hanya ingin keluar dari tempat itu. Kabut di depan terasa sangat tebal. Tapi aku terus mengemudi. Semakin cepat. Semakin cepat. Dan tiba-tiba, lampu-lampu desa itu hilang. Jalan kembali menjadi jalan hutan. GPS menyala lagi. Mesin kembali normal. Dan ketika aku melihat kaca spion, bus itu kosong. Semua penumpang hilang. Termasuk wanita itu. Aku tidak berhenti sampai akhirnya keluar dari jalur hutan. Aku terus mengemudi sampai pagi. Sampai akhirnya aku tiba di terminal kota tujuan. Saat aku turun dari bus, tubuhku masih gemetar. Beberapa petugas terminal datang. "Pak Anton, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya duduk sebentar. Masih mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu salah satu petugas berkata sesuatu yang membuatku kembali merinding. "Pak, tadi malam aneh sekali." Aku menoleh. "Apa maksudnya?" Dia terlihat bingung. Bus Bapak terlihat masuk jalur lama. Tapi dari kamera jalan, bus itu seperti hilang beberapa jam. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya diam. Hari itu aku pulang lebih cepat. Aku mencoba melupakan semuanya. Dan selama beberapa hari, aku berpikir mungkin itu hanya halusinasi karena lelah. Sampai suatu malam, aku kembali mengemudi. Rute biasa. Tidak lewat jalur hutan itu lagi. Semua terlihat normal. Penumpang tidak terlalu banyak. Aku mulai merasa semuanya sudah selesai. Sampai aku melihat kaca spion. Di kursi paling belakang, ada seseorang duduk. Sendirian. Memakai pakaian putih. Rambut panjang. Dan saat aku melihat lebih jelas, wanita itu perlahan mengangkat kepala. Lalu tersenyum. Sejak malam itu, aku selalu melihatnya. Tidak setiap perjalanan, tapi cukup sering. Dan yang paling membuatku takut adalah, kadang jumlah penumpang di bus terasa lebih banyak dari yang naik. Sekarang aku akhirnya mengerti satu hal. Mungkin malam itu aku memang berhasil pergi dari desa itu. Tapi bukan berarti mereka berhenti ikut bersamaku. Dan kadang, saat perjalanan tengah malam, aku merasa bus ini masih membawa penumpang yang belum sampai tujuan.